Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu di Ramadan Fair yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang telah berjuang fi sabilillah. Yang saya hormati Dewan Juri dan para hadirin calon penghuni surga Jannatul Naim. Tak lupa kepada MC yang telah memanggil saya untuk membawakan syarahan yang berjudul Saat Lautan Pun Tunduk pada Iman. Hadirin yang dirahmati Allah, kira-kira ada yang tahu tidak kisah apa yang akan Ana bawakan hari ini? Kisah siapa ya kira-kira? Kisah ini tentang pemuda yang tangguh, berbadan tegap dan berwajah tampan. Ya, kira-kira seperti saya ini. Beliau adalah Nabi Musa alaihi salam. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekafiran. Yang mana pada saat itu mereka menjadikan Fir'aun sebagai Tuhan. Saat Nabi Musa menyerukan kebenaran, Fir'aun marah dan meminta bukti kebesaran Allah. Pada hari di mana ribuan tukang sihir utusan Fir'aun mengubah tali menjadi ular. Saat itulah Allah mendaki tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang lebih besar. Tongkat Nabi Musa pun bahkan melahap semua ular penyihir itu. Dari kejadian itu banyak yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Mereka pun bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Nabi Musa dan kaum-kaumnya pun pergi dari negeri mereka. Tetapi tiba-tiba di belakang mereka terdengar pasukan Fir'aun yang mengejar. Di depan mereka ada laut yang sangat luas. Wah, bagaimana ya cara menyeberang? Kalau kita ada di posisi itu, kita bakal takut sekali. Tapi Nabi Musa tidak takut. Beliau tahu Allah akan menolong kita. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang terjadi? Subhanallah, laut pun terbelah menjadi jalan yang kering. Airnya berdiri tinggi seperti gunung di kanan dan kiri. Nabi Musa dan kaum-kaumnya pun berjalan di tengah laut itu. Pas mereka sudah sampai seberang, Fir'aun dan pasukannya pun mencoba mengikuti. Tetapi pas mereka sudah sampai seberang, Allah menutup kembali laut tersebut. Fir'aun dan pasukannya pun tenggelam. Mereka pun mati dalam kekafiran. Na'udzubillah. Para hadirin yang dirahmati Allah, jasad Fir'aun sekarang disimpan di Museum Mesir. Jasanya, Masya Allah, jelek sekali. Di mana kegagahan yang dia dulu banggakan? Di mana kekuasaan yang dia dulu banggakan? Di mana kejayaan yang dia dulu agungkan? Yang tinggal hanya tulang belulang yang dibalut kulit hitam legam. Kita mah hitam manis. Mengapa Allah menyelamatkan jasad Fir'aun? Sebagai
sebagai peringatan bagi kita semua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dengan manusia selain untuk menyembahku. Para hadirin, malam ini indah sekali. Lampu menyala berwarna-warni. Syarahannya cukup sampai sini. Lain kali kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat,